Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi Bapak Ibu dengan saya untuk berbagi sebuah informasi Bapak Ibu ya. Informasi kali ini Bapak Ibu adalah Menteri Pendidikan ya akan mengkaji penerapan kembali ujian nasional Bapak Ibu ya, kira-kira begitu. Dan haruskah ujian nasional diadakan lagi Bapak Ibu ya? Itu yang perlu kita bahas sih Bapak Ibu. Dan adanya pro kontra dalam pemberlakuan kembali ujian nasional ini ya Bapak Ibu atau UN, di mana wacana pemberlakuan ujian nasional terus menguat Bapak Ibu antara pro dan kontra. Jadi hal ini terus bergulir di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu ya, sehingga masalah ujian nasional menjadi target pemerintah untuk masuk urusan yang harus segera dikaji ulang Bapak Ibu ya. Jadi sebuah pertanyaan besar adalah apakah ujian nasional akan ditiadakan atau diberlakukan kembali Bapak Ibu, kira-kira seperti begitu. Jadi Bapak Ibu, untuk selengkapnya ayo kita simak bersama sampai tuntas yang Bapak Ibu. Dan sebelumnya Bapak Ibu, kita lanjutkan obrolan kita pada channel ini. Nanti Bapak Ibu silakan, jika selesai nanti silakan Bapak Ibu obrolan kita, Bapak Ibu boleh berkomentar, memberi masukan, saran ya, atau memberi sebuah rekomendasi Bapak Ibu ya, kira-kira begitu. Sebuah referensi terkait pro kontra ya, apakah diadakan kembalinya ujian nasional. Jadi Bapak Ibu ayo kita sharing apakah dampak ya, kita bahas dampak serta tujuan, kelebihan dan kekurangan dari mekanismenya Bapak Ibu. Baiknya harus seperti apa? Apakah ditiadakan ujian nasional atau tidak Bapak Ibu ya, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu sangat berharga Bapak Ibu berkontribusi dalam hal ini, memasukkan ya, sangat berharga Bapak Ibu ya jika Bapak Ibu memberikan sebuah saran masukan Bapak Ibu ya, dan itu nanti menjadi juga sebuah hasil dari pemerintah untuk mengambil sebuah keputusan Bapak Ibu. Itu sangat berdampak sekali kepada kebijakan pemerintahnya nanti ya, kira-kira begitu Bapak Ibu. Dan kira-kira begini informasinya Bapak Ibu dengan berjudul rencana mengkaji kembali ujian nasional tuai penolakan. Nah, ujian nasional atau UN Bapak Ibu ya, pada masa lalu membuat pelajar tertekan dan menimbulkan kecurangan seperti praktik jual beli kunci jawaban Bapak Ibu ya, kira-kira begitu juga sebuah yang perlu kita bahas Bapak Ibu. Apakah juga artinya diadakan UN nanti pada juga ujung-ujungnya adalah adanya kecurangan Bapak Ibu ya. Itu saya sendiri sudah mengalami Bapak Ibu ya, sudah banyak di lapangan itu terjadi Bapak Ibu. Walaupun tidak merata semua di seluruh Indonesia, tetapi ada di lapangan praktis seperti hal itu Bapak Ibu ya, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan juga mari support channel ini Bapak Ibu dengan cara like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Bapak Ibu ya, supaya selalu informasi yang saya update dapat terupdate di layar HP Bapak Ibu, kira-kira begitu. Kita lanjutkan informasinya Bapak Ibu, izinkan saya membacakannya dan silakan Bapak Ibu menyimak informasinya Bapak Ibu ya sampai selesai. Informasi dari Jakarta Kompas Bapak Ibu, bahwa rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang akan mengkaji ulang ujian nasional atau UN Bapak Ibu ya, dan menuai penolakan dari para guru dan memperhati pendidikan. Mereka menilai bahwa UN telah terbukti membebani peserta didik dan menimbulkan kecurangan akademik, maka ditiadakan sejak tahun 2021 Bapak Ibu. Nah, hal ini Bapak Ibu sebenarnya UN ini ditiadakan karena gara-gara Covid Bapak Ibu ya. Kan pada tahun-tahun sebelumnya seperti di tahun 18-17 UN itu masih berlaku Bapak Ibu, kira-kira begitu. Jadi tiba-tiba ada Covid, maka UN itu ditiadakan Bapak Ibu sampai sekarang. Jadi juga adanya menteri baru, maka
Bapak pendidikan pengennya mengkaji ulang Bapak Ibu ya, pengen ditiadakan ulang UN itu. Nah, masih tetapi banyak Bapak Ibu guru atau masyarakat ya, pejabat di sana yang Bapak Ibu, yang kita katakan sebuah kontra atau penolakan Bapak Ibu ya, kira-kira begitu. Kita lanjutkan bahwa Ketua Komisi Nasional Indonesia untuk Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, berpandangan UN tidak relevan dengan pendidikan di Indonesia saat ini Bapak Ibu. Nah, bahwa kematangan mental dan kecakapan soft skill seperti komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas ya sangat dibutuhkan oleh siswa masa kini Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu, bahwa mata pelajaran saat ini, kata ITJ, sudah paling berkaitan sehingga tidak bisa difokuskan pada salah satu saja dan tidak bisa lagi menjadi standar yang diujikan. Peserta didik harus mendapatkan kecakapan yang didukung dari seluruh mata pelajaran di sekolah. Dan jika ujian nasional Bapak Ibu dihadirkan kembali ke sekolah, maka ruang kelas kita akan dipenuhi oleh kegiatan melatih siswa menjawab soal ujian, kata IJ di Jakarta. Begitu Bapak Ibu kira-kira. Kalau dari menurut saya Bapak Ibu ya, saya lebih pro dengan diadakannya ujian nasional ini. Karena kenapa Bapak Ibu ya, sebagai ya siswa-siswi akan lebih cenderung lebih belajar Bapak Ibu ya, lebih giat untuk belajar, karena kalau tidak bisa menjawab soal-soal nanti di ujian nasional ya atau UN, maka itu sangat menentukan kelulusannya Bapak Ibu, kira-kira begitu. Tapi di sebaliknya itu juga Bapak Ibu ya, apa juga gunanya diadakan UN ini kalau jika di lapangan itu adanya kecurangan ya, adanya kecurangan berbagai cara mereka gunakan Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya pembelian jawaban Bapak Ibu, kira-kira begitu. Selanjutnya Bapak Ibu, hal senada diungkapkan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia dan Heru Purnomo ya Bapak Ibu, mengatakan bahwa UN pada masanya telah membuat peserta didik stres karena menjadi penentu kelulusan Bapak Ibu ya. Ini sangat juga nyata sekali Bapak Ibu ya, dan ini sangat juga sebuah pertimbangan. Kalau diadakan sebuah UN ini, maka itu menjadi beban kepada siswa didik Bapak Ibu ya. Tapi tidak mungkin juga bisa membawa peserta didik itu sampai stres ya, itu tidak mungkin. Nah, hasil UN juga tidak dapat menjadi rujukan evaluasi pendidikan, apalagi menjadi alat seleksi dalam penerimaan peserta didik baru Bapak Ibu. Kalau UN semata tujuannya sebagai alat evaluasi akhir jenjang, kemudian dipergunakan hasil ujian nasional itu sebagai alat seleksi, maka itu akan menimbulkan berbagai dampak negatif ya. Ini dikatakan Heru. Apa dampak negatifnya? Salah satu Bapak Ibu ya, penolakan ini berangkat dari pengalaman Heru sebagai guru dan rekan-rekan sesama guru yang telah merasakan masa-masa ujian nasional Bapak Ibu yang diberlakukan. Bapak Heru menyoroti ketika ujian nasional menjadi alat penentu kelulusan, maka muncul kecurangan-kecurangan seperti adanya kunci jawaban yang diperjualbelikan demi mendapatkan kelulusan Bapak Ibu. Dan ini sangat memang betul sekali ya Bapak Ibu, ini banyak kita tahu terjadi di lapangan Bapak Ibu ya, walaupun tidak semua kita samakan Bapak Ibu, kira-kira begitu. Tak hanya bagi peserta didik, ujian nasional turut berdampak pada orang tua Bapak Ibu, sebab tak sedikit orang tua yang harus mengeluarkan uang lebih besar untuk bimbingan belajar di luar sekolah. Bahkan pihak sekolah pun banyak yang membuka kelas pendalaman materi dengan tambahan biaya Bapak Ibu. Tetapi selain itu, dampak negatif ujian nasional pada kesehatan jiwa peserta didik harus diperhatikan. Maka waktu menjelang hingga pelaksanaan ujian nasional akan memberikan tekanan, apalagi jika dinyatakan tidak lulus
bisa saja membuat anak-anak semakin rentan mengalami kekerasan seperti perundangan. Nah, ini juga salah satu ya dampak negatif dari ujian nasional ini Bapak Ibu jika diadakan. Kalau kita lihat dari aspek hukum, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia, Bapak Satria Dharma, berpandangan bahwa dalam hal penyelenggaraan ujian nasional ya berpotensi melanggar hukum. Dia merujuk pada putusan Mahkamah Agung pada 14 September 2009 yang melarang ujian nasional dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Dari putusan MA itu menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada 6 Desember 2007 Bapak Ibu dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 21 Mei 2007. Ya. Pengadilan Jakarta Pusat ini menyatakan pemerintah telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia terhadap warga negara yang menjadi korban ini dalam ujian nasional Bapak Ibu ya, terutama pada hak-hak atas pendidikan dan anak. Jadi dalam penyelenggaraan ujian nasional ini Bapak Ibu merupakan tindakan melanggar hukum atau ilegal, kata Satria. Banyaknya penolakan kembalinya ujian nasional ini juga memuncul di jagat maya Bapak Ibu melalui petisi daring yang dibuat oleh Aliansi Pendidikan Baik. Mereka menyatakan diri sebagai organisasi dan perorangan yang ingin mewujudkan pendidikan baik, baik buat murid, baik buat guru, baik buat orang tua, dan baik buat bangsa. Jadi total sudah ada 1.672 orang per Kamis ya di tanggal 7 bulan November ini 2024 dari pukul 7.30 WIB yang membubuhkan tanda tangan dalam petisi yang dibuat sejak 1 November 2024. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita bisa mempertimbangkan bahwa begitu banyak total yang kontra dalam penolakan kembalinya ujian nasional ini Bapak Ibu ya. Dan ini menjadi dampak kepada pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan dalam kebijakan Bapak Ibu. Sebagai juru bicara Aliansi Pendidikan Baik Irma Nugraha menjelaskan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Muti serta Komisi 10 DPR RI agar terbuka untuk melibatkan semua pihak saat mengkaji kembali ujian nasional ini. Dari ahli-ahli mengembalikan ujian nasional, mereka lebih setuju jika Mendikbud menyempurnakan sistem yang sudah ada Bapak Ibu. Jadi kira-kira begitu. Untuk mesempurnakan konsep dan implementasi asesmen nasional serta rapor pendidikan sebagai sistem evaluasi sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan karakter murid, tutur Irma. Jadi di dalam rapat kerjasama berkomisi 10 DPR RI Bapak Ibu ya di gedung DPR di Senayan Jakarta pada Rabu 6 November 2024. Bahwa Bapak Abdul Muti menegaskan bahwa sejumlah kabar terkait perubahan di pendidikan Indonesia, termasuk mengkaji kembali ujian nasional Bapak Ibu, masih gagasan awal. Dirinya akan menjaring aspirasi terlebih dahulu dari berbagai pihak, mulai dari guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan media hingga murid sebelum membuat program-programnya Bapak Ibu ya, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu dalam waktu yang dekat, Bapak Mendikbud akan mengumpulkan semua kepala dinas pendidikan di daerah ya dari daerah-daerah Bapak Ibu ya untuk berdiskusi Bapak Ibu masa depan pendidikan Indonesia pada 11 November mendatang ya. Setelah mendengar sejumlah aspirasi tersebut, pasti akan ada perubahan terhadap sistem pendidikan yang sekarang. Jadi yang baik-baik akan kita terus dan pertahankan, tetapi yang belum tentu harus kita sempurnakan. Kalau sama semua, untuk apa menterinya baru Bapak Ibu? Jadi di mana juga Bapak Mendikbud ini pengen Bapak Ibu ya pengen ada perubahan Bapak Ibu, dan dia menginginkan mengkaji kembali ujian nasional Bapak Ibu ya.
Bapak Medidasmen ini lebih cenderung Bapak Ibu ya untuk diadakan ujian nasional pada tahun 2025 ini. Ya Bapak Ibu, dari kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Dari informasi ini Bapak Ibu ya, sebelumnya adanya kebijakan ini, marilah semua Bapak Ibu memberikan berkontribusi dalam hal ini, memberikan pendapat ya Bapak Ibu ya, kira-kira mekanisme mana yang lebih baik kita gunakan dalam pendidikan kita Bapak Ibu ya. Apakah lebih baik diadakan kembali ya ujian nasional ini atau tidak Bapak Ibu ya, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu, demikian informasi yang dapat saya salurkan untuk Bapak Ibu semua. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu, dan silakan Bapak Ibu support selalu channel ini dengan cara like, comment, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya bila perlu ya Bapak Ibu, supaya informasi yang selalu saya salurkan melalui channel ini dapat terupdate di layar HP Bapak Ibu semua. Kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di video berikutnya.